Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anak hari ini semua? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Oh ya, untuk hari ini coba dilihat nih kanan kirinya, ada nggak yang tidak hadir gitu, teman-temannya gitu? Atau sudah hadir semua? Hadir semua. Alhamdulillah sudah hadir semua ya. Oke teman-teman, jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa gitu ya. Mari kita berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai teman-teman. Oh ya teman-teman, mungkin langsung aja ya Bapak mulai. Untuk materi minggu lalu nih, ada yang masih ingat nggak kita belajar tentang materi apa? Ikatan logam. Nah, kira-kira dari teman-teman nih, ada yang masih inget nggak tentang apa sih itu pengertian dari ikatan logam gitu? Gaya tarik antara ion positif dan elektronnya bergerak bebas. Oke, benar. Jadi ada antara gaya tarik antara ion positif dengan elektron bergerak bebas gitu ya. Kemudian ada juga tuh yang di ikatan logam tuh ada yang namanya lautan elektron. Nah, lautan elektron itu ya si elektron bebas yang bergerak bebas itu ya, itu yang disebut dengan lautan elektron gitu. Oke teman-teman, jadi untuk pembelajaran kali ini gitu ya, Bapak ini akan menggunakan sebuah metode pembelajaran yang beda dari minggu lalu. Nah untuk kali ini Bapak ini akan menggunakan sebuah metode pembelajaran yaitu PJBL gitu, atau Project Based Learning. Nah apa sih, ada yang tahu nggak tentang pembelajaran PJBL ini? Ada yang udah tahu apa belum sebelumnya? Belum ya, belum ada yang pernah ini ya. Oke, jadi Bapak mungkin akan jelaskan sedikit gitu ya tentang apa sih pembelajaran PJBL itu. Nah, jadi pembelajaran PJBL itu anak-anak itu adalah pembelajaran yang nantinya kalian tuh akan diberi sebuah mungkin studi kasus gitu kan, atau suatu permasalahan gitu yang mungkin relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di situ juga nanti kita dari studi kasus tersebut kita dapat merancang sebuah produk gitu. Nah, itu adalah pembelajaran PJBL. Nah, jadi di sini untuk pertemuan kali ini, jadi mungkin Bapak akan lebih sedikit menyampaikan materi gitu kan, karena kan nanti kalian tuh akan banyak di sesi diskusinya gitu. Jadi Bapak ini mungkin sebagai fasilitator aja gitu ya. Oke, udah paham ya teman-teman? Atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum ya. Oke, bisa lanjut ya. Oke, lanjut. Oke teman-teman, jadi untuk materi kali ini kan masih melanjutkan tentang ikatan logam ya. Nah, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran ya teman-teman. Yang pertama itu, jadi setelah mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini gitu kan, dengan metode PJBL, itu siswa yang pertama diharapkan dapat menyebutkan pengertian dan ciri-ciri ikatan logam serta sifat-sifat logamnya. Kemudian yang kedua, menjelaskan hubungan antara struktur ikatan logam dengan sifat-sifat logam seperti konduktivitas panas, listrik, kemudian kekuatannya. Terus yang ketiga, ini menerapkan konsep ikatan logam dalam pembuatan kompor mini, kemudian dari kaleng bekas. Kemudian menganalisis bagaimana logam pada kaleng menghantarkan panas. Kemudian yang kelima, mengevaluasi efektivitas produk yang dibuat berdasarkan bahan dan hasil pemanasan. Kemudian keenam, ini tujuannya merancang dan membuat produk sederhana sebagai penerapan konsep ikatan logam yang ramah lingkungan. Oke teman-teman, jadi nanti ketika kalian mengerjakan sebuah LKPD gitu kan, itu nanti ada sebuah petunjuk pengerjaannya. Nah, di mana petunjuk pekerjaan yang pertama itu yang pertama ada nanti tuh kerjakan LKPD secara berkelompok sesuai pembagian yang telah ditentukan. Nah, minggu kemarin kan Bapak sepertinya sudah membagikan menjadi 2 kelompok ya, bener kan? Bener ya, betul. Oke, sudah. Oke, jadi sudah ditentukan ya kelompoknya. Kemudian yang kedua, bacalah dan pahami fenomena pada bagian mengidentifikasi masalah untuk menentukan topik investigasi. Nah, jadi nanti itu akan disediakan sebuah studi kasus gitu kan. Nah, nanti kalian akan disuruh mengidentifikasi gitu. Kemudian yang ketiga, rancang proyek berdasarkan panduan di bagian mendesain perencanaan proyek. Nah, dari studi kasus yang telah kalian identifikasi masalahnya, nanti kalian diharapkan bisa gitu menentukan sebuah ide atau sebuah produk gitu dari sebuah permasalahan tersebut. Kemudian yang keempat,
ikuti langkah-langkah percobaan di bagian melaksanakan proyek. Nah, jadi nanti akan ada tentang slide gitu kan, atau tempat forum gitu untuk kalian itu mendeskripsikan proyek apa sih yang akan kalian buat gitu. Kemudian yang kelima, diskusikan hasil dan jawablah pertanyaan di bagian evaluasi hasil dan pengalaman gitu. Oke. Kemudian yang keenam itu setiap kelompok akan mempresentasikan hasil proyeknya di depan kelas. Nah, jadi besok ketika kalian sudah menyelesaikan sebuah produknya gitu, dimohon untuk produk yang sudah kalian rancang itu bisa dibawa kemudian dipresentasikan di depan kelas. Oke, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Belum ya? Oke, bisa dilanjut. Oke, jadi yang di sini yang pertama itu adalah materi terlebih dahulu. Ini adalah materi untuk mengantar atau mempermudah kalian nantinya gitu ketika menentukan sebuah studi kasus gitu. Jadi nanti kalian bisa dibaca gitu ya materinya gitu ya tentang ikatan logam gitu. Kemudian di sini ada studi kasus gitu teman-teman. Jadi ini ada sebuah studi kasus gambar. Nah, nanti disinilah kalian nanti akan menemukan atau mengidentifikasi masalah dari studi kasus tersebut gitu ya. Oke, next. Nah, kemudian di sini ada ayo pikirkan. Nah, ini maksudnya adalah setelah membaca kasus permasalahan tersebut, kalian semua akan dituntut untuk mengidentifikasi permasalahan yang Anda temukan di teks yang tadi itu ya, tentang identifikasi masalah tersebut tadi gitu. Oke, mungkin terlewat sebentar ya. Mungkin di sini ada yang tahu ini mungkin gambar apa? Kaleng bekas gitu ya, penumpukan kaleng kayak gitu kan. Nah, jadi mungkin kan bisa kalian tuh cari masalahnya gitu kan, terus dari masalah itu mungkin bisa kalian kembangkan kan kaleng itu kan bersifat dari logam gitu kan. Nah, logam itu kan bisa menghantarkan panas. Nah, jadi dari studi kasus yang ada itu baiknya yang berhubungan tentang yang bisa menghantarkan panas tuh ide apa sih yang paling cocok gitu kan. Nah, nanti kalian bisa didiskusikan dengan teman kelompoknya. Oke, next. Kemudian ayo buktikan. Nah, untuk di sesi ini itu adalah untuk dari masalah tersebut itu nanti kalian akan bekerja gitu kan secara kelompok gitu kan untuk melakukan rancangan dan melakukan sebuah eksperimen sederhana gitu. Oke, jadi yang tadi itu kalian akan menentukan sebuah produk gitu. Oke, di sini yaitu ada tentang rancanglah sebuah proyek gitu. Nanti sini ada tanggal, nama kegiatan, kemudian deskripsi kegiatan. Itu nanti misalnya hari ini tanggal 31 Oktober gitu kan. Nah, nama kegiatan tuh kita hari pertama tuh ngapain, terus deskripsikan kegiatannya, kalian ngapain aja gitu kan. Oke. Ini adalah timeline gitu ya, supaya ya kalian tuh ketika membuat produknya tuh bisa teratur dan juga selesai dengan jadwal yang udah ditentukan gitu ya. Oke, kemudian ada pembuktian gitu kan, deskripsi waktu penyelesaian proyek ini sesuai dengan langkah tersebut dan nanti bisa kalian isi lagi gitu kan. Oke, jadi mungkin ini ada kesimpulan. Nah, di bagian kesimpulan dan juga evaluasi itu kalian akan mengisinya itu ketika produk tersebut itu sudah jadi gitu teman-teman. Karena kan kalau belum jadi ya kalian belum bisa menyimpulkan gitu. Oke, mungkin Bapak akan langsung bagi saja gitu tentang LKPD-nya dan juga kalian bisa merumuskan masalahnya gitu ya, dan kalian bisa menentukan ide apa yang ingin dibikin gitu ya. Oke, mungkin kelompok ESA itu. Oke. Arni. Oke. Jadi bisa dibaca dulu yaitu tentang studi kasusnya. Ketika sudah dibaca, kemudian jangan lupa ya tulis nama kelompok gitu ya dan anggotanya. Oke. Dia dibantu temennya, jangan main HP terus. Nanti nggak paham loh. Oke. Desa dibantu temennya, jangan chatan main BA. Oke, itu kan mungkin dari sebuah gambarnya kan ada kaleng tuh kan, nah penumpukan kaleng tuh, nah kalian identifikasi tuh masalahnya tuh apa sih sebenarnya gitu ya. Oke, jika ada yang mungkin ingin tanyain aja ya teman-teman. Oke. Ada kesulitan? Sudah menemukan masalahnya di mana? Sudah ya. Oke, bisa dituliskan. Yang kelompok sini sudah menemukan masalahnya belum? Banyaknya limbah. Yang dibuang. Yang paling berlimpah tapi tanpa dimanfaatkan. Oke, benar. Nah, itu ya.
Itu masalahnya. Oke, ayo buktikan. Nah, itu di situ kalian harus saling berkontribusi gitu ya kan, kayak bertukar ide kayak gitu kan. Ya Pak. Apa ya? Ayo dipikirin, kira-kira produknya apa yang cocok dari bahannya kan kaleng. Nah, kaleng kan bisa menghantarkan panas tuh. Kita bikin Nah, kompor aja. Emang bisa. Bisa kan? kompor. Berarti kalau kompor tuh gimana tuh nanti bisa dijelasin nggak? Gimana maksudnya kompornya tuh gimana gitu? Dikasih sumbu. Kasih sumbu. Oh, berarti Kan kalian bisa itu Pak. mengantarkan panas ya. Oke, benar. Ya itu bisa berarti. Jadi daripada jadi sampah kita bikin kompor. Nah, ya bisa. Jadi nanti kan kayak dibikin ada sumbunya, kemudian nanti bahan yang ingin kalian gunain apa aja kira-kira? Kaleng. Terus minyak jelantah mungkin bisa ya. Heeh. Kita gunain yang bahan yang ramah lingkungan aja gitu ya. Oke. Sumbu. Oke, itu bisa. Oke, ya bisa dituliskan ya. Oke, yang sebelah sini. Yuk, gimana? Udah menemukan idenya belum? Sudah. Oke, sudah ya. Nah, mungkin kalau sudah bisa di next teman-teman. Ayo, bisa di next. Nah, kalian tentuin tuh hari ini ngapain aja gitu kan, dan seterusnya gitu. Hari ini udah mencari ide ya. Oke. Hari ini sudah. Berarti kalau hari ini ngapain aja udahan? Kita merancang. Merancang, kemudian menentukan alat bahan. Kemudian jangan lupa dibagi tugasnya ya, supaya ya semuanya dapat bagian gitu ya. Oke. Oke, udah semua teman-teman. Di bagian timeline sudah ya. Mungkin ketika ini kan timeline kan juga nggak mungkin diselesaikan sekarang kan. Jadi ketika besok kalian merancang produk juga jangan lupa ditulis kalian itu ngapain aja gitu ya. Oke, next mungkin yang kita bahas. Nah, untuk pembuktian ini berarti akan kalian isi pada saat produk itu sudah jadi gitu kan. Nah, jadi deskripsi waktu penyelesaian proyek ini sesuai dengan langkah-langkah tersebut. Oke, jadi untuk pertemuan ini gitu. Mungkin untuk pertemuan sekarang ini kan kalian sudah ngapain aja berarti? Sudah Merancang. Memecahkan masalah. Kemudian sudah apa aja lagi desa? Hari ini sudah ngapain? Oke, siap, benar. Nah, dari maksudnya dari proyek yang ingin kalian bikin ini kan berkaitan dengan apa materi kimia apa? Ikatan logam. Nah, tadi bisa disebutkan lagi nggak apa itu ikatan logam desa? Coba. Ikatan logam itu merupakan gaya tarik antara ion logam positif dan elektron bebas yang bergerak di antara atom logam. Oke, benar itu ya teman-teman. Oke, jadi kan ikatan logam berarti kan ya itu kan ikatan yang terdiri dari antara gaya tarik ion positif dengan elektron bebas gitu ya. Nah, jadi logam itu bisa kalian manfaatin gitu kan, karena logam itu kan bisa menghantarkan panas dengan baik gitu. Juga logam itu ya mempunyai sifat yang lentur tetapi juga tidak mudah rusak gitu. Nah, itu adalah sebuah dari sifat-sifat dari logam gitu ya teman-teman. Nah, mungkin untuk pembelajaran pada sesi hari ini itu mungkin Bapak cukupkan di sini. Nah, jadi untuk tujuan pembelajaran tadi kan mungkin kita sudah tahu gitu ya, sudah jadi tujuannya tuh kita belajar ini tuh sudah ngapain aja kan sudah tahu gitu ya. Oke, jadi mungkin untuk sesi kali ini mungkin Bapak cukupkan gitu kan. Untuk selanjutnya kalian bisa berdiskusi ataupun bekerja kelompok untuk merancang produk tersebut gitu ya. Dan juga jangan lupa nanti tugasnya itu bisa dikirimkan di Google Classroom gitu ya. Nanti akan Bapak buatkan forum pengumpulannya di Google Classroom seperti itu. Oke, mungkin teman-teman untuk sesi pada pagi hari ini mungkin Bapak cukupkan sekian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kurang lebihnya Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.